Dan bukan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan mukjizat bisa melihat langsung atau bertemu langsung dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga nabi-nabi yang lain diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dan bertemu dengan para malaikat. Di antaranya adalah di dalam kisah yang sering kita dengar, yaitu kisah Nabi Ibrahim yang bertemu dengan malaikat. Ada malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan dua kabar gembira. Yang pertama adalah tentang kelahiran putranya, bahwa istri beliau meskipun dalam usia yang sudah cukup tua, istri pertamanya Siti Sarah, itu akan mendapatkan keturunan yang bernama Ishaq. Jadi itu datang malaikat memberikan kabar gembira tentang karunia seorang anak. Datang. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, nanti bisa dibaca suratnya, surat Hud ayat 69 dan ayat 70. Saya bacakan terjemahannya saja. Dan para utusan kami, yaitu para malaikat maksudnya, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam, selamat wahai Ibrahim. Kemudian Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang untuk tamunya yang datang menyampaikan kabar itu. Maka ketika dilihatnya, tangan mereka tidak menjamah. Jadi Nabi Ibrahim menyuguhkan kambing untuk tamunya. Jadi Nabi Ibrahim itu di antara kebiasaannya selalu motong kambing atau daging untuk ketika ada tamu yang datang. Jadi disuguhkan kambing atau disuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Tapi ternyata Nabi Ibrahim melihat tangan tamu-tamu itu tidak menyentuh sedikit pun dari makanan yang disajikan. Kemudian Nabi Ibrahim curiga dan merasa takut kepada mereka. Sehingga para malaikat berkata, jangan takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Jadi diutus kepada kaum Lut, diutus juga kepada kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nanti ada kisahnya. Yang ini adalah malaikat yang sama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut, lalu diutus pula kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kepada Nabi Ibrahim itu untuk memberikan kabar gembira, tapi kalau yang diutus kepada Nabi Lut adalah untuk membinasakan kaumnya. Nanti ada kisahnya. Nah, ini juga menjadi dalil yang sangat jelas bahwa para malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum seperti manusia. Karena ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, para utusan itu tidak menyentuhnya. Sampai Nabi Ibrahim curiga, jangan-jangan ini bukan manusia biasa. Ternyata akhirnya mereka mengaku, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu, wahai Ibrahim. Kemudian setelah para malaikat itu pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jadi ada malaikat Jibril, ada Mikail, ada Israfil yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka langsung menuju negeri Sodom. Negeri Sodom. Dalam wujud para pemuda yang tampan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaumnya Nabi Lut. Jadi diutuslah malaikat itu dalam bentuk rupa pemuda yang sangat tampan. Dan sekaligus untuk memberikan hujjah atas mereka. Kemudian para malaikat itu pun bertamu kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika matahari terbenam. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 77, si abihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun asib. Nabi Lut merasa susah dan dadanya merasa sempit dengan kedatangan mereka, lalu ia pun berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmatullahi ala Lut in kana la ya'wi ila raknin syadid, yakni Allah azza wa jalla. Semoga Allah senantiasa merahmati Nabi Lut. Dahulu ia pernah berlindung di benteng yang sangat kuat, yakni berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Jadi ini
nabi yang lain yang pernah bertemu dengan malaikat. Bahkan malaikat datang bertamu ke rumahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihima assalam. Kemudian ada juga kisah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Maryam, ibundanya Nabi Isa, salah satu wanita mulia di dalam Islam. Jadi Maryam itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya di dalam surat Maryam ayat 16 dan ayat 17. Nanti bisa dibaca. Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis, lalu ia memasang tabir untuk melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami, yaitu malaikat Jibril, kepada Maryam, maka Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam rupa seorang manusia yang sempurna. Itu surat Maryam ayat 16 dan ayat 17. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk membantu kaum muslimin di dalam perang Badar. Ini juga kisah yang cukup populer. Karena perang Badar itu adalah perang yang sangat dahsyat. Hingga Nabi SAW di dalam perang Badar itu tidak henti-hentinya selalu berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlika hadhil isabah min ahlil Islam, la tu'bad fil ard. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW secara terus-menerus di dalam perang Badar. Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan kaum muslimin ini binasa pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Surat 8 ayat ke-9, Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 1000 malaikat yang Allah siapkan untuk membantu kaum muslimin di dalam perang Badar. Maka kaum muslimin pun bertempur dengan bantuan malaikat, dan keberadaan pasukan malaikat ini dirasakan oleh seluruh pihak yang bertempur, baik dari pihak kaum muslimin maupun dari kaum musyrikin. Bahkan iblis sekalipun melihat dan merasakan dampak datangnya malaikat yang membantu kaum muslimin di dalam perang Badar. Sehingga Ikrimah mengatakan, ketika itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang menebasnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang melakukannya. Tiba-tiba putus kepalanya, tiba-tiba putus tangannya. Siapa itu? Malaika. Tiba-tiba putus aja. Bukan kayak disampit. Kalau disampit itu kan sihir. Gitu. Berdasarkan kisahnya itu, tiba-tiba kepala terputus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.